Wanita mengalami kecelakaan mobil nyaris tewas. Suaminya CEO hanya peduli apakah dia mati atau tidak. Saat diberitahu masih hidup, CEO dingin berkata tunggu sampai mati baru beritahu untuk mengurus jenazah. Siapa sangka, dulu putri keluarga kaya yang gemilang. Menjelang mati, suami dan orang terdekat tak menghiraukannya. Namun detik berikutnya, wanita itu terbangun tiba-tiba dari tempat tidur setahun lalu. Melihat tanggal di kalender yang familiar namun terasa asing. Akhirnya dia sadar telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya karena lemah ia diperlakukan buruk. Di kehidupan kali ini dia bersumpah membalas semua yang menyakitinya. Hal pertama yang dilakukan wanita adalah mengambil perjanjian cerai di laci. Dia menelepon asisten suaminya, memberitahu CEO bahwa dia ingin bercerai. Asisten memberitahu CEO bahwa istrinya sudah menandatangani. Yang membuatnya lebih kaget adalah wanita itu memilih keluar tanpa membawa harta apapun. Kemarin masih tamak dan menolak cerai. Hari ini tak minta sepeser pun. CEO yakin ada konspirasi di balik ini. Wanita itu tak peduli dan langsung pindah dari mensyahan CEO. Dia melihat bunga yang ia tanam sendiri, simbol keinginannya pada cinta. Namun langsung memerintahkan pembantu untuk membuang semuanya. CEO pulang dan melihat halaman kosong. Jarang sekali dia marah. Memerintahkan bawahan membawa bunga kembali. Namun dalam hati ada rasa kehilangan. Saat CEO kembali rumah, biasanya melepas jas. Namun tak ada lagi istri yang setia mendampinginya. Melihat jas terjatuh, baru dia sadar istrinya sudah pergi. Saat duduk di sofa dan mengangkat gelas untuk minum, ternyata gelas kosong. Padahal hal-hal kecil itu semua sudah disiapkan istrinya sebelumnya. CEO marah, melempar gelas ke lantai. Mengira semua ini adalah trik istrinya bermain-main. Kemudian sekretaris datang tergesa, memperlihatkan rekaman CCTV. Baru CEO sadar, makanan yang dikirim istrinya dibuang oleh sekretaris ke tempat sampah. Di sisi lain, wanita yang menunggu di kantor catatan sipil tak kunjung bertemu CEO. Langsung menerobos masuk ke perusahaan. Tepat bertemu sekretaris licik yang mengejek. Mengira wanita itu masih akan diam. Namun wanita itu tanpa ragu membalas. Melihat sikap asing dan tegas wanita itu, sekretaris panik. Namun saat CEO muncul dari lift, sekretaris langsung pura-pura lemah dan memelas. Mengaku wanita salah paham. Namun wanita itu tak memberi muka. Langsung melempar tisu ke wajahnya. Lalu mendesak CEO cepat ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Setelah itu dia menoleh santai pergi. CEO yang sudah mengetahui kebenaran, tak menyalahkan wanita itu. Malahan dingin menanyai sekretaris apakah ingin berhenti. Lalu langsung memecatnya di tempat. Tak lama kemudian wanita menelepon. Marah-marah karena CEO lambat bercerai. Terdengar suara yang familiar namun asing bagi CEO. Membuatnya termenung. Dia pernah berpikir wanita menikahinya hanya demi keuntungan keluarga. Namun setelah asisten menyelidik, ternyata wanita itu tak pernah menuntut proyek untuk ayahnya. Ternyata CEO salah paham terhadap wanita yang sangat mencintainya. Di sisi lain, wanita kembali ke rumah yang membuatnya sesak. Ibu tiri dan adik tiri diam-diam memakai gaun miliknya, dengan terang-terangan memakainya. Sementara ayah yang tahu dia bercerai, demi dana perusahaan, menekan dia untuk berdamai dengan CEO. Wanita tentu menolak. Ayah langsung mengancam akan menghukumnya. Wanita tak menyangka, putri kandungnya kalah dibanding anak tiri yang dibawa ibu tiri. Bahkan kalah dari aset perusahaan yang dingin. Hati wanita hancur. Saat tamparan akan mendarat, sebuah suara dingin terdengar. CEO tiba-tiba muncul, menggendong wanita di belakangnya. Dengan tegas menyatakan ini adalah istrinya.